Shalom saudara kekasih dalam Kristus. Bread Life kita hari ini adalah pengharapan di padang gurun yang diambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita menyadari kadang dalam kehidupan manusia penuh dengan kesulitan, kekurangan, tantangan, dan penderitaan, sehingga sering diistilahkan sebagai kehidupan padang gurun. Berbicara tentang padang gurun, kita pasti ingat tentang perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, tempat mereka mengalami penindasan dan perbudakan. Di padang gurun, sejauh mata memandang, yang tampak adalah padang pasir, panas, tidak ada perteduhan, susah mendapatkan air dan makanan, hidup dalam tantangan alam dan musuh, seolah-olah tidak ada jalan keluar dan jauh dari pertolongan Tuhan. Saat berada di padang gurun inilah bangsa Israel tidak pernah berhenti mengomel, mengeluh, bersungut-sungut, dan menyalahkan Tuhan. Padahal selama menempuh perjalanan di padang gurun itu, Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kebaikan kepada mereka. Mujizat dan pertolongannya yang ajaib dinyatakannya di tengah-tengah mereka. Tuhan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Meski demikian, bangsa Israel tetap saja memiliki sikap hati yang tidak benar dan tidak taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bukankah banyak orang Kristen yang seperti bangsa Israel ini? Meski mengalami banyak pertolongan dari Tuhan, terus saja mengomel dan bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur. Kita harus sadar bahwa ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati masa-masa padang gurun dalam hidup kita, karena Ia hendak mengajar kita untuk hidup taat dan punya penyerahan diri yang penuh kepadanya. Saat ini di tengah pandemi virus corona, mungkin kita sedang melalui padang gurun kehidupan. Usaha dan pekerjaan sedang mengalami kesulitan, ekonomi keluarga sedang mengalami kemerosotan, atau keadaan serta situasi sukar lainnya. Hal-hal ini bisa saja membuat kita sengsara, khawatir, kecewa, dan putus asa. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap setia dan taat di tengah padang gurun yang sedang kita jalani? Apakah kita tahan uji dan tetap berserah dalam kehidupan padang gurun kita? Firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Yesaya 43 ayat 16-21 mengingatkan dan menguatkan kita bahwa jangan pernah menyerah dan tetap miliki pengharapan di padang gurun kehidupan kita. Percayalah, karena yang pertama, di tengah padang gurun kehidupan kita, mujizat dan pertolongan Tuhan nyata bagi setiap orang pilihannya. Dari ayat 16-17 kita belajar bahwa Tuhan yang menuntun umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir dengan memberikan mereka jalan melalui lautan dan membiarkan para tentara Mesir yang gagah beserta dengan kereta kudanya terperangkap di dalam laut. Sekalipun kita harus berada dalam padang gurun kehidupan, kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah dan kuasa-Nya yang ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Dalam kehidupan padang gurun di mana manusia berada dalam kelemahannya, disitulah Tuhan akan menyatakan kekuatannya. Yang kedua, ketika kita berada dalam padang gurun, Tuhan ingin kita memikirkan awal yang baru. Bersama Allah, kita dapat mengalami suatu awal yang baru. Dia dapat menolong kita untuk melepaskan kita dari pengalaman masa lalu. Hubungan yang terjalin dengan Allah akan memberikan suatu pengharapan yang baru bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Dan yang ketiga, melalui padang gurun, Tuhan membentuk umat-Nya yang percaya kepada kuasa-Nya melalui mujizat dan tanda-tanda ajaib. Mereka dibentuk menjadi umat yang tahan uji,
atas pengalaman mereka selama perjalanan di padang gurun. Semuanya itu bertujuan untuk memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang masing-masing mempunyai kehidupan padang gurun yang berbeda-beda. Tapi Tuhan yang menjadi pembebas bagi bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah Tuhan yang sama yang telah membebaskan hidup kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sampai saat ini Dia tetap menjadi satu-satunya pembebas, penebus, sumber pengharapan dan pertolongan kita. Tetaplah taat, setia, dan bersyukur dalam segala situasi, maka kita akan menjadi kuat dan tahan uji, bahkan menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.